Shalom saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin membaca Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masaku di rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, saya teringat beberapa waktu berselang, saya duduk di ruang tunggu pasien rumah sakit menunggu panggilan dokter kontrol. Di samping saya ada seorang ibu duduk di kursi roda. Kita berdua sama-sama pasien dan sambil menunggu panggilan ngobrol. Dan saya bertanya kepada ibu itu, "Ibu, sakit apa? Diantar siapa?" Di kursi roda. Dan dia bilang diantar pembantunya. Anaknya berapa? Dia bilang anaknya sekian. Ibu tinggal di anak yang keberapa? Dia bilang begini, "Saya tinggal di rumah sendiri." "Loh, kenapa begitu?" Saya bilang, "Daripada saya dibentak-bentak anak," katanya. Saudara-saudara, menjadi tua memang tidak mudah, ya, merasa tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak dihormati, ditinggal sendiri seperti ibu tadi, karena juga memang kadang frustasi juga menjadi tua, apalagi kalau menjadi tua dan menanggung menderita penyakit-penyakit kronis yang tak tersembuhkan, minum obat sampai seumur hidup, sepanjang sisa hidupnya, kemampuan fisik berkurang, hal-hal yang dulu mudah dilakukan sekarang tidak lagi bisa dilakukan. Hidupnya tergantung pada orang, tidak punya nafkah, keperluannya tergantung pemberian orang, pemberian anak tentunya, atau dari orang-orang lain. Saudara-saudara, harga dirinya jatuh, ya. Lalu teman-teman satu persatu meninggal, makin lama temannya makin sedikit. Tapi kalau musuh tetap, karena saudara, kalau teman itu tidak diturunkan, tapi kalau musuh itu diturunkan. Itu sebabnya ada istilah musuh bebuyutan. Dan saudara, banyak orang tua menjadi frustrasi. Menjadi tua itu identik dengan kesepian, tergantung pada orang lain. Lalu di mana Tuhan? Raja Daud mengalaminya. Di usia tua, teman-temannya berkurang, tapi musuh-musuh ada. Dalam Mazmur 71 ayat 10-11, dia bilang begini, "Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia." Daud mengeluh pada Tuhan, saudara. Bahkan sahabatnya, panglima perang yang dipercaya Yoab, di usia tua Daud, ikut memberontak melawan Daud. Imam Abiatar ikut memberontak melawan Daud, padahal mereka berdua adalah orang-orang yang semula adalah sahabat-sahabat Daud. Daud frustasi juga, saudara. Lalu dia bilang begini dalam Mazmur 71 ayat 9, "Jangan membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Saudara, Daud bilang gitu pada Tuhan. Adakah kemungkinan Tuhan mengabaikan atau membuang atau meninggalkan lansia, meninggalkan saya, meninggalkan saudara yang sudah lansia dan itu bakal menjadi lansia? Yang benar adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan lansia. Bahkan Tuhanlah pelindung lansia. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, Tuhan memberi jaminan pada lansia miliknya. Yesaya 46 ayat 4, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Jadi saudara-saudara, kaum lansia, saya dan saudara, dan bakal lansia, mari belajarlah berimani janji Tuhan, bergantunglah pada Tuhan, jadilah beban untuk Tuhan, jangan jadi beban untuk orang lain. Sebab
Tuhan yang janji, aku menggendongmu. Jadi bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, berdoalah. Menyanyilah meskipun suara sudah tidak karu-karuan. Usahakan tetap positif dan bergembira. Carilah komunitas, teman jalan kaki kah, tapi terutama carilah komunitas yang benar, komunitas rohani di antara orang-orang beriman, sesama lansia yang beriman. Mari saudara-saudara, saya ajak saya dan saudara jalani usia lanjut ini dengan gembira. Usia lanjut adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti renungan senja ini. Amin.